Studio cek cek. Studio. Studio. Halo. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, segera saja kita akan menuju kantor BMKG Sumatera Selatan yang akan kita dengarkan secara langsung, yakni dialog interaktif tanggap bencana dengan topiknya adalah meluasnya karhutla di Sumatera Selatan bersama rekan Hairul Rizky. Siaga dan waspada itu menjadi kunci. Baik provinsi, kabupaten, kota sampai tingkat kelurahan harus siaga ini. Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin meluas, sementara kekeringan masih mengancam sepanjang 2023. Hal ini akan dibahas dalam tanggap bencana RRI Palembang dan dari gedung BMKG Klimatologi kelas 1 Sumsel bersama Hairul Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hairul Rizky dapat menjumpai Anda kembali di dialog interaktif tanggap bencana di Pro 1 RRI Palembang. Dan untuk hari ini kita akan membahas mengenai dialog interaktif tanggap bencana, di mana topik hari ini adalah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Dan tentunya kita sudah bersama dengan dua narasumber kita untuk pagi hari ini di dialog interaktif tanggap bencana. Tepatnya kita sudah berada di BMKG Stasiun Klimatologi kelas 1 Sumatera Selatan. Dan sudah bersama saya pendengar dua narasumber langsung dari Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Sumatera Selatan, Pak Nandang Pangaribowo. Selamat pagi Pak Nandang. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Pemirsa. Oke, Pak Nandang dan juga berikutnya ada narasumber kedua kita untuk dialog kali ini, Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim, ya Pak ya, wilayah Sumatera Selatan ya Pak ya. Sumatera, wilayah Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Ferdian Krisnanto, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Terima kasih atas waktunya untuk dialog pagi ini Pak Ferdian dan juga Pak Nandang. Dan untuk lebih jauh kita membahas bagaimana mengenai tanggap bencana untuk pagi hari ini. Anda juga dapat menyaksikan kami ataupun live kami di YouTube ya, kanal YouTube RRI Palembang. Untuk menyaksikan langsung dan juga Anda juga dapat dialog interaktif bersama dengan dua narasumber kita, baik dari KLH atau juga dari BMKG Sumsel untuk menanyakan bagaimana potensi ataupun karhutla yang terjadi di wilayah Anda, khususnya di Sumatera Selatan. Baik, kita mulai untuk dialog interaktif pagi ini seputar tanggap bencana Pak Nandang. Ya. Sebelumnya selamat pagi ya. Selamat pagi. Oke. Selamat pagi, Pak Nandang, Pak. salam sehat, sukses selalu untuk pagi ini. Kembali kita bertemu lagi untuk dialog tanggap bencana Pak Nandang. Terlebih dahulu ke Pak Nandang terlebih dahulu untuk membahas ini kan beberapa hari terakhir atau bukan minggu bahkan bulan sudah terjadi ataupun terlihat kebakaran hutan dan lahan. Meskipun skalanya tidak besar ataupun tidak seperti tahun 2019 sempat kita dialog juga Pak Nandang sebelum-sebelumnya. Kita ingin tahu dulu bagaimana pantauan cuaca suhu di Sumatera Selatan sejauh ini yang mungkin bisa menyebabkan atau berpotensi kebakaran hutan dan lahan di Sumsel. Silakan Pak Nandang. Iya, baik, selamat pagi pemirsa. Ya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang saat ini Provinsi Sumatera Selatan sedang memasuki musim kemarau dan diperkirakan bahwasanya di bulan Agustus dan bulan September nanti adalah puncak musim kemarau di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dapat kita rasakan memang di bulan Agustus dan nanti diperkirakan sampai dengan September nanti potensi hotspot diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan El Nino yang terjadi di Laut Pasifik juga sangat mempengaruhi kondisi wilayah perairan di Indonesia. Oke. Baik, El Nino juga ya. Karena El Nino yang terjadi di Laut Pasifik tersebut menyebabkan uap air yang berada di wilayah Indonesia itu tertarik ke arah Pasifik bagian timur dan kebalikannya kalau La Nina itu uap air akan bergerak ke arah Pasifik bagian barat sampai dengan ke wilayah
Asia. Itu yang menyebabkan di mana potensi uap air di wilayah Indonesia itu sangat minim saat musim kemarau, ditambah lagi dengan kejadian El Nino yang diperkirakan akan berlangsung sampai dengan bulan Januari bahkan sampai dengan Februari tahun depan. Itu yang prediksinya. Tapi berdasarkan kondisi saat ini memang di wilayah Samudra Hindia itu masih dalam kondisi netral yang kita harapkan dapat mengisi atau memberikan asa ya bahwasanya masih ada potensi uap air atau hujan yang masuk ke wilayah Asia. Namun demikian dengan kondisi yang kita baca dinamika atmosfer yang terjadi saat ini memang uap air diperkirakan akan terus menurun dan masyarakat juga dihimbau untuk hemat air dan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan di saat puncak musim kemarau khususnya di Agustus dan September tahun ini. Demikian. Oke, baik. Berarti El Nino sudah masuk di bulan Agustus ini, Pak ya? Iya. Dan diprediksi sampai awal tahun depan. Awal tahun Januari, depan, Februari. ya El Nino. Berdasarkan dinamika atmosfer yang terjadi dan dipantau terus oleh BMKG tiap dasarian dan kami terus mengupdate data tersebut tiap per 10 harian ya. Itu El Nino masih terdeteksi hingga Februari tahun 2024. Namun demikian kita perkirakan berdasarkan rapat perakiraan musim yang baru-baru saja kami lakukan di bulan Agustus ini, di awal Agustus kemarin kami melakukan rapat perakiraan awal musim hujan secara nasional di pusat, namun belum kami rilis secara nasional. Mungkin dalam waktu dekat di September nanti dirilis bahwasanya wilayah Sumatera Selatan musim hujannya tahun ini juga diperkirakan akan mundur. Yang biasanya di Oktober 2, Oktober 3 akan masuk, ini diperkirakan Oktober 3 sampai dengan November 2 atau November dasarian 2 itu akan masuk di wilayah Sumatera Selatan. Oke, baik. Nah untuk El Nino sendiri, kalau di Indonesia menyeluruh, kenapa Sumsel masih ataupun masuk dalam bagian El Nino tadi Pak? Ada beberapa wilayah Pak ya di Indonesia ya, tidak menyeluruh ya? Ya, untuk El Nino sebenarnya wilayah Asia Tenggara khususnya wilayah Indonesia itu sangat berpengaruh ya, terpengaruh kondisi tertariknya uap air terhadap kejadian El Nino tersebut. Karena wilayah yang paling terdekat oleh Laut Pasifik itu wilayah Indonesia. Jadi wilayah sepanjang luasan wilayah Indonesia itu hingga dari Sumatera sampai Papua itu terpengaruh terhadap El Nino tersebut. Khususnya di wilayah Sumatera Selatan, di ekuator bagian selatan itu memang banyak yang terdampak. Ya, jadi kalau yang biasanya kalau di Indonesia di ekuator utara itu masih bisa terbantu oleh kejadian-kejadian fenomena yang terjadi di Laut Cina Selatan. Misalnya di sana ada vortex atau ada tornado, itu biasanya terbantu sedikit terbantu pembentukan awan dan hujan akibat fenomena-fenomena yang terjadi di Laut Cina Selatan. Tapi untuk khususnya di ekuator bagian selatan itu sangat jarang terjadi fenomena-fenomena signifikan atau TC atau thunderstorm, tropical cyclone yang terjadi di ekuator bagian selatan itu sangat jarang. Jadi apalagi di saat musim kemarau, itu biasanya kalau di ekuator bagian selatan TC itu tropical cyclone itu biasanya terjadi banyak malah di musim hujan. Nah, itu yang menambah curah hujan menjadi sangat ekstrim. Biasanya waktu itu kejadian di Jawa hingga Sumatera bagian selatan terdampak banyak banjir bandang waktu topan Dahlia, topan yang lainnya itu terjadi di dekat perairan Indonesia. Tapi di musim kemarau ini itu kebanyakan memang TC terjadi di ekuator bagian utara di laut tepatnya di arah Laut Cina Selatan itulah yang daerah-daerah ekuator bagian utara itu tidak sekering di ekuator bagian selatan. Ini kita bisa lihat di berita-berita bahwasanya di Pulau Jawa itu sudah banyak yang merasa
kekurangan air apalagi biasanya di daerah Indonesia bagian tengah itu ke timur itu sudah mulai banyak yang masyarakat yang mengeluh kekurangan air. Itulah dampak biasanya saat puncak musim kemarau yang terjadi pada bulan Agustus dan September ini. Demikian. Oke, baik. Pendengar, Anda juga dapat melalui line telepon ya. Dialog interaktif melalui line telepon di 0813-674-88599 untuk menanyakan langsung bersama dengan dua narasumber kita pada pagi hari ini. Langsung kita beralih ke Pak Ferdian untuk dari KLH sendiri mendengar tadi cuaca dan suhu kita masuk di iklim El Nino, Pak ya. Apalagi diprediksi sampai awal tahun. Nah, kalau dari KLH seperti apa Pak Ferdian pantauannya untuk khususnya karhutlah yang sudah beberapa kali terjadi di wilayah Sumatera Selatan? Iya, kalau dari pantauan kami dari darat ya, karena kalau Pak Nandang memantau dari angkasa, kami memantau dari darat dan kami melaksanakan banyak sekali dalam minggu ini terjadi banyak sekali kebakaran sebenarnya. Oke. Ya, terakhir kemarin sore pun kita masih melaksanakan pemadaman di sekitar Pemulutan, Ogan Ilir, kemudian di Oki juga sedang kita kerjakan juga. Kemudian beberapa ruas tol yang ada ini Palindra, kemudian kapal ini juga menjadi hampir setiap hari ada kejadian dan ini memang kita antisipasi luar biasa. Memang kami tempatkan posko-posko, kemudian menyiapkan SDM dan sebagainya di lapangan dan tentunya KLHK dalam hal ini Manggala Agni tidak kerja sendirian, ada teman-teman Satgas Darat yang luar biasa. Kemudian ada Satgas Udara yang setiap hari memberikan pantauan udara juga yang mempercepat respon. Dan memang itu tadi, kalau kondisi cuaca yang panas, kemudian kami juga memantau tinggi muka air tanah, memang di beberapa lokasi terutama yang wilayah-wilayah gambut, di Oki, kemudian di Musi, Banyu Asin, ini penurunan tinggi muka air tanahnya juga sudah signifikan, sudah mulai sangat kering gitu. Dan ini menjadi, apalagi ditambah tadi perakiraan cuaca El Nino dan sebagainya, ini menjadi satu akumulasi besar untuk kita waspada luar biasa. Ini yang perlu kita terus sebarluaskan juga kepada masyarakat luas. Menarik Pak Ferdian, tadi lahan gambut yang di wilayah Oki Pak ya, cukup besar juga Pak di situ. Iya, iya. Adakah yang sudah terjadi terbakar atau di situ lahan gambut itu? Iya. Ya memang mungkin untuk pemadamannya sendiri agak sulit ya Pak ya. Betul, betul. Kami sudah melaksanakan pemadaman di Deling, di Pangkalan Lampam itu lebih dari 20 hari di sana sebenarnya. Dan mungkin kita berharapnya tidak terlalu heboh juga karena memang ada sekitar 150-an hektar lebih di sana yang sudah terbakar sejak awal Agustus. Oke. Kami sudah antisipasi, sudah melakukan pemadaman dan memang membutuhkan waktu karena yang terbakar itu gambutnya sudah masuk sudah terbakar, sudah termakan intinya. Dan itu dengan kondisi tinggi muka air yang semakin jauh itu memberikan tingkat kesusahan juga untuk memadamkan karena kondisi gambut itu kan bahan bakaran yang tebal gitu. Untuk ketika terbakar itu bukan hanya luasan, bukan hanya yang terbakar itu, tetapi ada ancaman asap juga di situ. Karena memang kalau itu sudah jadi asap, kemudian asapnya bertiup ke arah Palembang misalnya, itu jadi hal yang sangat-sangat riskan sekali. Itu yang sekarang kita kerjakan. Oke, termasuk apakah di Palembang ada kabut asap ini Pak? Apakah itu termasuk dari ini Pak Nandang? Atau Pak Ferdian yang bisa menjelaskan? Kabut asap pagi yang sering, apalagi pagi tadi mungkin terasa lah Pak sedikit. Atau bukan dari karhutlah? Iya, jadi begini, kalau kabut asap di pagi hari ya, sebenarnya kalau pantauan kami lebih masih dalam kondisi batas mengurangi jarak pandang. Jadi mengurangi jarak pandang, jadi itu bukan serta-merta kabut asap murni. Jadi itu sudah partikel hidrometeorologi yang terbang atau mengambang di udara yang turun saat pagi hari. Itu bercampur dengan embun dan partikel hidrometeorologi yang lain termasuk debu. Dan mungkin sedikit ya memang ada asap, tapi itu secara kumulatif itu biasanya kami kategorikan itu masih dalam kategori mist atau dalam istilah BMKG-nya itu adalah udara yang turun
bercampur dengan partikel hidrometeorologi secara akumulatif yang kami sebut MIS. Itu biasanya mengurangi jarak pandang dan berangsur-angsur saat kondisi di mana suhu mulai meningkat ke siang hari itu jarak pandang atau visibility akan terus meningkat dan partikel debu dan termasuk asap dan partikel hidrometeorologi yang lain itu akan terurai sehingga jarak pandang mulai terbuka dan mulai bersih demikian. Oke, Pak Nandang, oke itu menjawab keluhan sebagian masyarakat yang ada di Kota Palembang. Oke, ada telepon masuk. Oke, langsung kita angkat telepon dulu dari pendengar yang sudah bergabung di line telepon. Silakan. Halo. Halo. Sudah terhubung? Halo. Selamat pagi. Halo, dengan siapa, Mbak? Halo. Masih terhubung? Oke. Sambil menunggu terhubung, kita juga sudah ada pertanyaan masuk ini melalui WhatsApp dari Bu Lina di Oki. Ya. Katanya kami sudah biasa kalau kering begini untuk membuka lahan. Kalau tidak dibakar mau pakai apa, Pak, katanya. Kalau pakai obat-obatan juga mahal. Mungkin Pak Ferdian ya menjawab, Pak, yang lapangan. Ini langsung dari Bu Lina di Oki melalui WhatsApp. Iya, tentunya Halo. Oke, kita tahan terlebih dahulu, Pak. Iya. Oke, boleh ya. Halo, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Mbak Ita Mbak Ita di mana? di Lemabang. Oh, di Palembang berarti ya, di Palembang. Silakan, Ya. Mbak Ita, di sini ada Pak Ferdian dari KLHK dan juga Pak Nandang dari BMKG Sumsel. Oh ya, orang-orang yang kebakaran ya, Mas ya. Iya, siap. Ahli Ya. bidangnya. Silakan. Ini saya Mbak Ita. sedang masukan, saya dengar di radio agak putus-putus tadi Mas ya di jalan. Ya. Oh iya, siap. Silakan. Ya, ini saya mau tanya nih sama ini nih, setiap sore itu banyak sekali yang hitam-hitam itu, debu yang hitam-hitam itu yang mengalir, yang ada di teras rumah itu kotor sekali itu, Mas. Hitam. Itu dari itu ya, dari yang kebakaran yang iya. katanya di Oki itu ya, daerah Cengal itu ya, Mas ya. Itu terbangnya sampai ke Palembang apa ya, Mas ya? Sampai ke Lemabang, Bu Ita ya? Ya, debu-debu hitam itu ya, yang kayak abis Oh, iya. kebakaran Oke. daun-daun itu satu. Terus yang saya mau tanya lagi, ini yang sering hujan sedikit sekali itu hujan datangnya buatan atau hujan alami itu sebentar, kadang cuma 5 menit 10 menit tapi tidak deras, terus hujan gitu. Kadang juga basah juga nggak basah jalanan seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya mau tanya nih, kebakaran ini sampai kapan ya, Mas ya? Karena walaupun pagi-pagi, kalau dulu kan pagi-pagi tuh asap tuh banyak ya. Kalau sekarang kan belum terlihat. Kalau saya antar anak sekolah tuh belum terlihat asap itu. Apakah nanti kebakaran ini lebih parah nantinya sampai akhir tahun atau seperti apa? Terima kasih, itu aja. Baik, terima kasih Bu Ita di Lemabang, Palembang sudah bergabung di line telepon untuk dialog tanggap bencana kali ini. Silakan Pak Nandang terlebih dahulu, Pak. Oh, mungkin. Jawab Ya, tadi baik. ada hitam-hitam katanya. Ya baik, Kebakaran. terima kasih untuk Bu Ita ya di Lemabang. Jadi memang di musim kemarau biasanya kalau sudah terindikasi El Nino memang di wilayah Sumatera Selatan itu sangat terdampak dan biasanya memang banyak daerah-daerah yang sudah mengalami lapisan permukaan tanahnya itu sudah cukup kering. Jadi partikel yang ada di lapisan tanah itu sangat biasanya sudah mulai sangat mudah terbakar. Namun demikian untuk neraca air atau tingkat ketersediaan air di bawah tanahnya berdasarkan info dari pengamatan kami, analisis kami, memang ketersediaan airnya di lapisan bawah tanah masih ada, namun sudah mulai berkurang dan itu artinya memang tanah sudah mulai mengering dan potensi untuk mudahnya lahan-lahan yang terbakar atau dibakar itu dapat menyebabkan partikel-partikel debu
yang bisa terbawa hingga sampai ke Kota Palembang yang tadi dijelaskan oleh Pak Ferdi tadi ya. Jadi memang secara umum pergerakan massa udara di wilayah Sumatera Selatan itu bergerak mulai dari timur, tenggara hingga selatan. Bila yang terjadi kebakaran di daerah Oki atau di daerah penyangga-penyangga Kota Palembang, itu seperti Oki, OI, lalu sebagian Banyuasin, sebagian Muara Enim, dan sebagian Oku Timur itu terjadi kebakaran, itu anginnya mengarah ke Kota Palembang. Sehingga partikel-partikel yang terjadi akibat pembakaran tersebut seperti debu dan sisa-sisa pembakaran yang dapat terbawa udara itu bisa sampai dengan ke arah Kota Palembang. Dan mungkin itu yang kita rasakan di tahun 2015 dan 2019 itu cukup terasa ya, banyak banyak abu-abu berterbangan sampai atap rumah. Dan mungkin sekarang kalau skalanya masih agak bisa, tadi disampaikan Pak Ferdi, skalanya masih spot-spot, masih kecil, itu kemungkinan juga bisa terjadi bila angin memang yang angin itu kalau di musim kemarau memang bertiup cukup kencang, sehingga partikel yang terbawa tadi sampai Kota Palembang itu bisa jatuh di atap-atap rumah, demikian. Lalu yang kedua ada hujan yang sedikit. Memang di musim kemarau ini hujan itu sudah sangat jarang terjadi. Bukan berarti di musim kemarau tidak bisa terjadi hujan. Di musim kemarau masih ada terdata di kami, berdasarkan data itu masih ada bisa terjadi hujan, itu skalanya memang sangat minim. Terpantau biasanya kalau di puncak musim kemarau itu curah hujan di bawah 50 mm. Nah itulah yang menyebabkan hujan itu sangat sedikit, dan itu durasinya juga cukup sebentar. Singkat, ya. Dan kemarin juga memang ada dari teman-teman, dapat kami sampaikan juga dari teman-teman tim TMC kemarin ya Pak Ferdi, kalau nggak salah awal bulan ini ya, itu ada TMC memang dilakukan untuk wilayah Sumatera Selatan, dan itu memang sempat terjadi beberapa kali hujan, namun tidak cukup untuk membasahi wilayah Sumatera Selatan yang cukup luas ini. Tapi kita harapkan dengan adanya sedikit hujan tersebut bisa membantu mengurangi potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan. Lalu yang ketiga ini, sampai kapan kebakaran ini terjadi ya, gitu katanya kan? Ya di musim kemarau ini untuk masyarakat selalu kami himbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan di saat musim kemarau untuk menghindari potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merugikan masyarakat luas. Karena di musim kemarau ini sekecil apapun api yang kita buat itu berpotensi sangat membahayakan. Seperti yang disampaikan Pak Ferdi tadi, betul, kita di puncak musim kemarau ini kita statusnya sangat waspada terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan, karena bila api kecil itu sudah membesar itu sangat sulit dikendalikan, begitu ya Pak Ferdi. Itu demikian. Ya. Kami juga banyak menerima dari laporan Mandala Agni Pak, karena kami masih berkomunikasi kan, menanyakan langsung di lapangan. Seperti tadi ada yang warga di Oki yang bertanya, untuk membuka lahan kami sudah biasa Pak. Jadi kalau selain itu apa Pak solusinya? Kalau pakai obat-obatan mahal katanya. Seperti apa Pak Ferdian, silakan. Nah, itu memang jadi pertanyaan banyak orang juga. Tetapi saya mau nyoroti dulu yang tadi, sampai kapan gitu. Itu sebenarnya kembali ke kita sebenarnya. Kita sudah belajar banyak dari peristiwa 2006, 2014, 2015, terakhir 2019 gitu. Kembali ke kita masing-masing. Kalau kita nggak mau mengulang seperti itu ya kita jangan bakar gitu. Itu kuncinya di situ. Terus kembali lagi tadi ketika ngomong apa yang bisa kita lakukan kalau tidak membakar. Tolong berkonsultasi ke Dinas Pertanian tentunya. Kalau kami tidak punya kewenangan, tidak punya kapasitas untuk itu, tetapi teman-teman pertanian sudah banyak kok teknologi-teknologi yang bisa membantu tentunya masyarakat lokal, tapi memang butuh pendampingan dan tentunya butuh kerja keras. Kalau memang males-malesan untuk membuka lahan dengan cara yang benar itu agak susah juga. Itu kembali lagi ke kita mau bencana atau mau enggak, karena kondisi
alamnya, kondisi lingkungan, kondisi cuaca dan sebagainya memang seperti itu. Sudah El Nino, sudah tahu El Nino, sudah tahu kering, malah dibakar. Ini kan menjadi apa ya, kembali ke nilai-nilai apa yang kita pegang dan kita pengen apa ke depan. Itu seperti itu sih kita Sangat sibuk melihatnya. juga Pak Ferdian ya. El Nino ditambah lagi pembukaan lahan dari masyarakat sekitar. Betul. Oke, jadi PR besar ya. Iya. Nah, terkait TMC tadi, Pak Ferdian mungkin di lapangan seperti apa? Iya, kita bersama ini ya, Satgas di Sumsel sudah ada Satgas, di beberapa provinsi yang lain juga sudah ada. TMC ini menjadi salah satu solusi sebenarnya. Solusi, ya. Yang kemarin memang kita terapkan selain dari operasi darat, operasi udara, kemudian penyekatan kanal dan sebagainya, operasi TMC ini menjadi solusi karena memanfaatkan potensi awan yang ada gitu, biar cadangan air itu jadi banyak gitu, turun hujan cadangan air banyak. Tetapi yang menjadi masalah sekarang tidak terus-terusan TMC itu bisa berhasil, karena kalau tadi Pak Nandang juga cerita, ini kalau nggak ada potensi awan juga kita nggak bisa TMC gitu. Kayak sekarang ini mau di TMC juga nggak bisa juga, karena memang tidak ada potensi awannya. Gitu. Sekarang kita bergerak TMC mau bergerak ke arah Riau, karena di sana sedang ada potensi awan dan memang ada kebutuhan di lapangan gitu. Jadi terus akan dilakukan operasi ini untuk mendukung operasi-operasi di darat. Oke, berarti berdasarkan konsultasi dengan ini dulu ya, Ya, BMKG dari terlebih dahulu ya. kita, TMC akan dilakukan atau tidak? Jadi citra satelit memantau untuk citra radar ya, radar dan satelit memantau potensi-potensi awan hujan di daerah mana saja yang bisa tadi TMC lakukan. Jadi penyuntikan awan untuk menjadi awan hujan itu tidak semerta-merta kita bergerak dengan langsung berangkat gitu untuk memproses agar terjadi hujan. Namun kita harus menganalisis dulu potensi awan mana saja yang bisa sangat besar untuk dijadikan hujan dan jatuhnya tepat daerah yang terdampak karhutla tersebut, demikian. Oke. Nah, kalau untuk dari di lapangan kemarin Pak Ferdian, TMC kemarin berapa persen kah persentase suksesnya ya untuk mengurangi karhutla tadi? Kalau TMC-nya sih bukan hanya mengurangi karhutla ya, sebenarnya lebih kepada cadangan air sebenarnya. Karena kalau ketika ada kebakaran malah bisa jadi TMC itu nggak berhasil di situ. Oh iya. Karena ada di situ ada massa udara bergerak dan sebagainya. Yang itu yang saya kurang paham. Tetapi biasanya ketika di lokasi A terbakar itu di TMC biasanya tidak berhasil. Karena nggak ada di situ kondisinya panas di situ. Panas dan awan uap hujannya berkurang biasanya kalau sudah panas. Jadi lebih kepada bagaimana hujan itu menjadi potensi cadangan air yang bisa dipakai untuk membasahi gambut, kemudian untuk cadangan ketika pemadaman, seperti itu. Lebih perannya lebih ke sana nanti. Oke. Nah, kalau di lapangan khusus karhutla Pak Ferdian, kalau dari teman-teman di lapangan, wilayah mana yang agak sulit nih untuk diatasi karhutlannya sejauh ini? Sejauh ini yang kami kerjakan sekarang ya, kami ada operasi sekarang ada di Oki, kemudian di Ogan Ilir ini setiap hari, bahkan setiap hari di Tol Parindra. Ada beberapa tipe tentunya. Satu kalau wilayah gambut, kemarin juga kami pemadaman di Medak, di Muara, di Musi Banyuasin, kemudian di Oki itu yang bergambut, itu tingkat kesulitannya adalah membutuhkan waktu karena gambutnya yang terbakar. Kalau di Palindra kemudian di tol kapal ini kecepatan respon itu yang menjadi penentunya. Ada angin kenceng di situ, kemudian ketika ada asap akan mengganggu ruas jalan tol yang mengganggu pengendara. Itu yang sekarang kita antisipasi banget. Beberapa lokasi-lokasi rawan ini sudah kita petakan dan tentunya sudah banyak patroli, sudah banyak para pihak juga di situ yang memang antisipasi. Kembali lagi kuncinya tadi, bagaimana caranya tidak lagi bakar-bakar deh. Ini sudah kayak gini kondisinya, jangan sampai ditambah parah ketika ada aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, yang kurang bertanggung jawab, kurang bijaksana untuk menggunakan api. Oke, terima kasih Pak Ferdian. Kita tahan dulu Pak Nandang dan juga Pak Ferdian terlebih dahulu sebelum yang berikut ini. Nanti kita akan bahas kembali di dialog interaktif tanggap bencana.
Berjuta keindahan alam ada di sini. Indonesia. Akankah keindahan ini akan selalu kita rasakan? Hutanku rusak, Akankah berjuta ini menjadi ratusan, puluhan, langitku bocor. atau bahkan hilang sama sekali? Jagalah kelestarian alam kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Hampir setiap tahun fenomena kebakaran hutan dan lahan menyebabkan bagi banyak pihak. Selain mengganggu perputaran ekonomi, dampak yang paling buruk dari kebakaran hutan yakni menimbulkan masalah kesehatan seperti sesak napas dan ispa. Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan. Ada beberapa tips bagaimana menghindari kebakaran hutan. Yang pertama, hindari membakar di area hutan. Kedua, memantau titik api. Ketiga, melakukan patroli dan pengawasan lebih ketat. Dan keempat, mendeteksi kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih mendengarkan dialog tanggap bencana dari Gedung BMKG Klimatologi Kelas 1 Sumsel. Oke, baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Rizky dan juga dua narasumber kita dari KLHK, ada Pak Ferdian dan juga Pak Nandang dari BMKG Sumsel. Kita masih membahas dialog interaktif tanggap bencana. Ada telepon? Langsung masuk telepon, oke. Langsung Pak Nandang dan Pak Ferdian, kita langsung mengangkat telepon dari pendengar yang sudah hadir. Halo, selamat pagi. Pagi Pak. Halo, selamat pagi. Dari mana Pak? Dari RRI. Iya, benar. Halo, dengan Pak siapa? Dari Gunawan, dari Kertawati. Oh, dari Kertawati Palembang. Pak Gunawan, kita lagi dialog interaktif tanggap bencana bersama dengan dua narasumber, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga BMKG Sumsel. Silakan Pak Gunawan, ada yang ingin ditanyakan? Ini Pak, ada yang izin bertanya Pak. Kebakaran lahan ini kan sering kali terjadi. Kenapa sih Pak gambut itu tak bisa dipadamkan secara tuntas Pak? Sementara modifikasi yang dilakukan tidak juga berhasil. Gimana tuh Pak? Oke. Itu aja Pak Gunawan? Oke. Iya Pak. Siap. Oke. Mungkin Pak Ferdian bisa menjawab langsung di lapangan Pak ya. Gambut itu kenapa susah di total ya? Langsung dituntaskan secara total. Kalau kita melihat gambut sendiri, gambut itu apa gitu kan? Itu adalah bahan-bahan organik terdiri dari sisa-sisa tanaman dan sebagainya yang terurai di dalam tanah gitu. Dan itu kan bahan bakaran yang luar biasa. Dan itu dalam ya, kalau di Oki itu bisa sampai 10-an meter lebih ke dalam, itu gambut semua gitu. Kenapa menjadi sangat sulit? Iya, ketika itu terbakar, kemudian itu sudah masuk ke dalam, kayak sekarang yang kita kerjakan itu sudah masuk 30 sentian terbakar. Itu kami butuh waktu beberapa hari hanya untuk memadamkan 1 meter persegi. Karena harus memastikan itu basah, benar-benar basah. Itu kan kayak spon ya, kalau kita membayangkan gambut itu adalah seperti spon. Ketika spon itu pada musim kemarau ini kering sama sekali, nggak ada airnya, itu akan susah sekali untuk memadamkan ketika ada api di situ. Itulah yang sekarang kita kerjakan. Ini lebih dari 30 hari ya, lebih dari yang operasi pertama 20 hari, sekarang sudah 10 harian lebih. Ini baru bisa selesai sekitar 150-an hektar, itu pun dengan perjuangan yang luar biasa. Teman-teman tiap hari di situ, kemudian ada Satgas Udara juga yang membantu. Semuanya bekerja di situ, itu pun belum selesai-selesai. Gitu. Karena kita antisipasi, kenapa? Ketika itu ditinggal dalam kondisi yang belum tuntas, belum basah, itu bisa nyala lagi, tahu-tahu bisa nyala lagi gitu. Dan itu bisa meluas terus, bukan hanya ke samping, ke kanan, ke kiri, tetapi ke dalam. Dan ketika sudah ke dalam itu menjadi asap, asapnya bisa kemana-mana. Itu yang sekarang kita bagaimana caranya tidak seperti kondisi 2019 lah. Kita bayangkan 2019 dengan kondisi seperti itu,
kita mau antisipasi supaya tidak jadi seperti itu lagi gitu. Makanya kita mensosialisasikan dengan teman-teman juga semuanya bahwa kondisinya sekarang warning lah buat kita semua. Ini wake up call untuk semuanya, jangan lagi ada aktivitas menggunakan api yang tidak bijaksana, terutama di wilayah gambut. Itu yang sekarang kita kerjakan. Oke, berarti perlu sinergi juga dari pihak lain seperti BMKG. Nah, untuk memberitahukan info cuaca ataupun suhu seperti tadi El Nino, nih ada potensi untuk TMC juga bisa dilakukan. Nah, seperti apa Pak Nandang kepada mungkin dari KLHK atau BPBD atau yang lainnya? Iya, kami selalu memberikan informasi ya terkait perkembangan musim di wilayah Sumatera Selatan itu, bahkan tiap dasarian kami infokan. Untuk cuacanya kita tiap hari kita infokan untuk masyarakat melalui web, grup, WA, stakeholder terkait, kita selalu infokan, kita selalu sebar ke dinas-dinas terkait, bahkan sampai dengan tingkat kecamatan kalau cuaca. Nah, untuk peringatan dini juga kami kemarin juga menyampaikan bahwasanya ada peringatan dini level tingkat waspada untuk wilayah-wilayah yang sudah mengalami HTH itu lebih dari sekitar 20 sampai dengan 30 hari. Jadi untuk peringatan dini iklim kekeringan berdasarkan data hari tanpa hujan yang terpantau di data kami itu di wilayah-wilayah seperti Oki, lalu ada Banyuasin, Muba, dan Ogan Ilir, termasuk Oku Timur, serta sebagian Oku, sebagian Muba, itu wilayah-wilayah yang sudah terpantau di data kami lebih dari 30 hari itu tidak mengalami hujan. Banyak di daerah-daerah tersebut yang mulai terdeteksi memang sudah mengalami kering. Dan itu potensi untuk waspada terhadap karhutla itu sangat tinggi daerah-daerah tersebut. Dan itu sudah kami sampaikan ke pemerintah daerah terkait, ke bupati terkait, termasuk ke pemerintah daerah Sumatera Selatan melalui BPBD juga kami sampaikan bahwasanya ada waspada terhadap daerah-daerah tersebut. Seminggu yang lalu kami sampaikan daerah-daerah yang mengalami 30 hari hari tanpa hujan tidak terjadi daerah-daerah tersebut. Dan masyarakat juga kami himbau juga untuk selalu sadar iklim untuk mengakses info-info cuaca maupun iklim yang telah kami berikan melalui web atau melalui Android di info BMKG untuk mendapatkan peringatan-peringatan dini di daerahnya masing-masing, karena itu sangat penting untuk dapat mengurangi tingkat kejadian kebakaran dan tingkat potensi ancaman bencana yang akan terjadi di daerah-daerahnya masing-masing. Demikian. Oke, Pak, ini ada WA masuk dari pendengar dari Pak Sunarto di Musi Banyuasin. Iya. Tadi sempat kita membahas mengenai El Nino Pak di awal tadi sampai dengan Februari prediksinya, Januari atau Februari. Nah, apakah itu berarti musim hujannya juga akan mundur, Pak Nandang? Atau seperti apa penjelasannya? Gimana tadi? El Nino ya sampai Januari atau Februari katanya. Apakah itu berarti musim hujannya juga akan mundur, Pak? Iya, tadi di awal saya sempat sampaikan ya bahwasanya terpantau El Nino berdasarkan dinamika atmosfer yang terjadi saat ini itu terpantau akan berlangsung sampai dengan diperkirakan sampai dengan awal tahun, tepatnya di Februari juga masih terpantau El Nino terjadi di Laut Pasifik tersebut. Dan berdasarkan rapat perakiraan musim hujan yang kami laksanakan di awal Agustus kemarin, bahwasanya prediksi awal musim hujan di wilayah Sumatera Selatan itu akan masuk di Oktober dasarian 3 sampai dengan November dasarian 2. Dan itu artinya dari normal perakiraan musim hujan yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan yang biasanya terjadi di bulan Oktober dasarian 1 sampai atau dasarian 2 sampai dengan akhir Oktober itu memang diperkirakan mundur sampai dengan 1 hingga 2 dasarian.
Demikian ya. Oke, berarti terjawab dah tadi Pak ada telepon lagi. Oke. Pak Kusnanto tadi mungkin terjawab dari El Nino ataupun hujan tadi apakah terjadi kemunduran? Ya, yang jelas ya mundur, diperkirakan akan mundur. Siap, terima kasih. Pak Nandang, lanjut kita line telepon ya. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Halo, dengan siapa Ibu, di mana? Dengan Ibu Eva di Pitaraja. Eva di Pitaraja, Palembang ya, oke. Iya. Silakan Bu Eva, ada 2 narasumber dari KLHK, Pak Ferdian sama Pak Nandang dari BMKG Sumsel, silakan. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Ibu. Iya, ini Pak, lahan gambut ini kan kalau sudah terbakar itu kan sulit untuk dipadamkan secara total ini. Nah, kira-kira pemanfaatan seperti apa sih yang cocok untuk lahan gambut ini agar bisa efektif gitu? Dan karena setiap tahun pastinya terulang lagi kebakaran lahan ini. Nah, seperti apa? Apakah harus ditanami? Apakah harus dikelola agar bisa jadi sebuah kayak danau, kita nebar benih ikan atau gimana supaya bisa efektif. Cuma itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, silakan Pak Ferdian mungkin ya Pak ya. Lahan gambut mungkin. Balik lagi gambut. Ya, karena menarik ya, karena gambut ini menarik karena memang itu kalau tidak terkelola bisa menjadi bencana, tetapi itu menjadi potensi luar biasa kalau dari sektor lingkungan hidup ya, karena tadi kalau kita mengibaratkan gambut itu seperti spon kalau kita nyuci piring dan sebagainya, model spon seperti itu adalah kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Ketika hujan dia akan menyimpan air. Apabila dikelola dengan baik, air itu sepanjang tahun, artinya ketersediaan air untuk kita semua, untuk bisa hidup itu masih tetap ada. Ketika spon itu rusak, gambut itu rusak, dia tidak melakukan fungsinya dengan baik, itu bencana. Karena dia tidak menyimpan air dengan baik, sehingga air langsung lari kemana-mana, sehingga tidak tersimpan, cadangan air kita nggak ada sama sekali. Kemudian apakah bisa dimanfaatkan? Iya. Tapi pada zona-zona tertentu. Ada beberapa di Sumatera Selatan ini memang masuk ke dalam wilayah-wilayah konservasi. Ketika gambut itu memang sudah diukur dalam gitu. Itu memang kondisinya itu masuk dalam kawasan konservasi sehingga harus dilindungi, di seminimal mungkin ada aktivitas yang merusak di situ gitu. Itu yang memang dilakukan. Kemudian yang memang masih ada gambut yang masih tidak terlalu dalam itu bisa dikelola gitu. Tetapi memang kelolanya juga harus bijaksana, harus ada kelola gambut itu kita harus mengelolanya bukan hanya dalam satu luasan tertentu, tetapi kita mengelolanya dalam namanya KHG. Dalam kelola gede gitu, karena itu sambung menyambung menjadi satu kayak lagu ya. Tetapi itu memang harus kelolanya seperti itu, tidak bisa side by side. Ketika di sini dikelola, dibikin kanal, di sana dibuka, itu akan menjadi kelola yang sangat buruk sehingga akan justru mengeringkan gambut sehingga merusak fungsinya. Itu yang memang harus sangat bijaksana dan tentunya pihak-pihak berwenang ya yang bisa memberikan pengetahuan tentang gambut ini, dan kami istilahnya kalau dari sisi kehutanan tadi menyampaikan bahwa gambut itu kalau tidak dikelola itu menjadi bencana, tetapi ketika dikelola itu menjadi sumber kehidupan di mana plasma nutfah kita ada di situ luar biasa hebatnya, dan itulah yang harus kita jaga terus. Oke, baik. Pak Ferdian, ada lagi nih yang ingin bertanya melalui WhatsApp. Ibu Lana di Palembang, katanya aktivitas saya setiap hari bulan ini balik Palembang Indralaya. Nah, mungkin dia merasakan efek itu Pak ya, di tol Indralaya mungkin ya. Saya merasa terganggu saat melintasi jalan tol katanya. Terasa lebih panas juga, suhu lebih panas juga Pak Nandang katanya. Kemudian asap juga yang mengganggu jarak pandang walaupun tipis-tipis katanya. Mungkin bisa dijawab Pak Ferdian. Iya, hampir setiap hari kita ada operasi lapangan di situ. Padahal memang kami juga menempatkan posko-posko, kemudian patroli ada di sekitar desa-desa di sekitar situ, ada pemulutan, ada di sekitar Ibul, di sekitar Rambutan, kemudian Jejawi dan sekitarnya itu sudah kami tempatkan
banyak personel di situ. Tetapi memang sepertinya ada yang memanfaatkan untuk membakar ini, memanfaatkan waktu di mana seringkali kami juga kesusahan untuk menghandle gitu. Misalnya beberapa kejadian itu terjadi ketika di atas maghrib, sehingga menyusahkan kami untuk merespon karena ketika masuk ke situ dengan kondisi purunan yang begitu tinggi, risiko kita bekerja di situ tinggi. Itu yang sekarang menyulitkan kita, dan tentunya ketika ada di pagi maupun di siang hari ketika ada kejadian pun ada satu kesulitan juga di situ, sumber air. Kami harus menggelar selang lebih dari 1 kilo hanya untuk mendapatkan air di situ, sehingga itu menjadi kendala tersendiri. Anginnya juga gede karena memang tidak ada pohon-pohonan di situ, sehingga langsung bablas angin itu. Ketika terbakar, asapnya bisa langsung masuk ke dalam tol dan mengganggu pengendara. Ini yang sekarang kita antisipasi. Artinya apa? Kami tempatkan posko di situ. Kami berpatroli beberapa jam sekali melintas di situ. Patroli udara juga ada di situ, sehingga api sekecil apapun kita upayakan. Teman-teman dari Satgas Darat, ada BPBD, ada Manggala Agni, TNI, Polri ada di situ, dan tentunya informasi dari masyarakat yang akan sangat membantu supaya responnya lebih cepat. Oke, untuk timnya tadi berapa banyak, Pak? Kalau dari Manggala Agni sendiri saya menempatkan ada sekitar 100 orang ada di sekitar Palindra, kemudian tol kapal ada di situ. Tetapi kami juga tidak bekerja sendirian ya, ada TNI, ada Polri, ada BPBD juga ada di situ. Ada masyarakat peduli api juga ada di situ. Teman-teman dari Waskita, pengelola tol itu juga memberikan informasi setiap saat, CCTV-nya mereka juga patroli terus di sekitar situ. Itu yang kita antisipasi. Apabila kejadian ada asap pun, kita berharapnya tidak terlalu lama lah kita merespon sehingga itu cepat selesai dan tidak sampai ada kejadian kecelakaan atau apa yang membahayakan. Nah menarik tadi Pak, menyambung bahasan kita di sekitar tol Palindra ataupun Palembang Indralaya ini akibat tadi kebakaran hutan dan lahan menyebabkan polusi atau asap tadi Pak ya, walaupun tipis-tipis katanya Bu, cukup mengganggu karena dia sering melintas di Palembang Indralaya. Seperti apa Pak Nandang? Ya, memang di musim kemarau kali ini yang terdampak dari El Nino itu memang kita bisa merasakan ya pada awal-awal musim kemarau kemarin itu di wilayah kita juga memang terdampak udara itu cukup panas. Terpantau udara cukup panas, namun tidak sewah beritanya yang terjadi di Thailand, lalu ada di Vietnam, ada di India, ada di mungkin di Eropa, mungkin di Timur Tengah, bahwasanya suhu itu sangat ekstrim. Karena di Indonesia sendiri sebenarnya karena topografi yang membantu, daerah luasan laut yang cukup luas lebih daripada daratannya, sehingga potensi penjalaran uap panas tadi tidak mencapai klimaksnya seperti di Vietnam dan di India yang sampai bisa melelehkan ini ya aspal. Nah, itulah beruntungnya kita tinggal di wilayah Indonesia karena wilayah lautnya lebih luas dari daratannya, sehingga potensi penjalaran panas tadi tidak sampai menyebabkan kondisi tersebut. Karena panas yang terjadi di wilayah Indonesia memang bisa terasa panas, namun karena vegetasi dan topografi yang ada itu menyebabkan kalau panas tersebut mencapai lautan itu berpotensi menjadi uap air dan menjadi hujan. Dan vegetasi tadi juga bisa mengeluarkan evaporasinya lah itu bisa juga menyebabkan potensi awan hujan terjadi di wilayah Indonesia. Dan untuk diketahui memang panas yang kita rasakan tersebut biasanya itu masa-masa transisi mulai dari akhir musim hujan masuk ke musim kemarau, atau kebalikannya akhir musim kemarau masuk ke musim hujan nanti, itu potensi udara panas akan mulai terasa kembali. Nah, untuk saat ini di bulan Agustus dan di September diperkirakan suhu itu dalam kondisi masih normalnya saat puncak musim kemarau. Dan yang kita rasakan memang terasa panas, namun
angin yang dibawa dari angin Australia ini memang sifatnya ini kering tapi dingin. Iya, ya itu terpantau kalau di pagi hari kita terasa memang lebih dingin ya, terasa lebih dingin. Dan biasanya di bulan Juli, Agustus sampai September nanti kalau di Pulau Jawa itu daerah Wonosobo, daerah Ungaran itu Dieng ya, khususnya daerah dataran tinggi. Di sana udaranya bisa mencapai kurang dari 15 derajat, bahkan bisa sampai 11 derajat. Dan embun-embun tersebut yang ada di sana bisa menjadi kristal es. Nah itu udara yang dibawa dari angin Australia tersebut. Jadi walaupun memang terasa panas tapi tidak sepanas waktu masa peralihan musim. Demikian. Kalau untuk suhu tertinggi Pak? Iya. Untuk suhu tertinggi berapa juga ya? Di saat puncak musim kemarau ini malah tidak setinggi saat peralihan musim yang saya sampaikan tadi. Di suhu tertinggi, di suhu maksimum kisaran itu di 33 sampai dengan 35 derajat Celcius. Nah kalau saat peralihan itu bahkan bisa fluktuatif, dia kadang-kadang bisa mencapai hampir 36 derajat ke atas, ya tidak sampai dengan suhu ekstrimnya 37-38 ya. Tapi memang kalau sudah 36 itu sudah memang terasa cukup panas di wilayah Sumatera Selatan, demikian. Oke, baik. Nah untuk ini Pak Nanang, kalau prediksi kapan musim penghujan untuk wilayah Sumatera Selatan khususnya? Untuk prediksi wilayah perkiraan musim hujan wilayah Sumatera Selatan ini dapat kami sampaikan sebenarnya belum rilis ya. Belum ya. Tapi sudah kami rapatkan kemarin di awal Agustus di BMKG Pusat bahwasanya wilayah Sumatera Selatan diperkirakan akan masuk awal musim hujan itu di Oktober dasarian ketiga sampai dengan November dasarian kedua. Jadi perlu kami beritahukan kembali apa sih dasarian. Jadi ini adalah bahasa-bahasa BMKG sebenarnya Pak. Yang kami sampaikan dasarian itu adalah per 10 harian. Jadi kalau 1 bulan itu ada 30 hari atau 31 hari itu kita bagi 10 harian. Jadi ada 3 jadian. Jadi tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu masuk dasarian 1, tanggal 11 sampai dengan tanggal 20 itu ke dasarian kedua, tanggal 21 sampai dengan akhir bulan itu adalah dasarian ketiga. Jadi kami sebut nanti proyeksi atau perakiraan awal musim hujan di wilayah Sumatera Selatan tahun 2023-2024 itu akan jatuh di bulan Oktober dasarian 3 sampai dengan November dasarian 2. Oke, terima kasih Pak Nanang. Mungkin itu menjawab tadi pertanyaan melalui WhatsApp dan juga line telepon tadi ya. Beralih ke Pak Ferdian, masih ada waktu Pak untuk membahas Karhutla ini cukup menarik karena memang ini penting edukasi untuk masyarakat kita juga, pendengar yang sedang menyimak obrolan kita di dialog interaktif tanggap bencana ini khususnya Karhutla Pak Ferdian. Mungkin kesulitan apa Pak yang dilakukan teman-teman di lapangan, apalagi tadi misalkan pembukaan lahannya terjadi oleh oknum, oleh warga mempunyai lahan di waktu maghrib. Selain itu apalagi Pak? Gambut juga yang mungkin. Iya. Selain itu akses ya. Akses ke lapangan, ke titik nol itu. Kayak sekarang ketika patroli udara lewat, mendeteksi fire spot misalnya, kami untuk menjangkau sampai titik itu membutuhkan waktu. Kayak di Muba kemarin di Medak misalnya. Kami harus berputar ke arah Jambi dulu untuk mencapai Medak itu, di TKP itu. Dan itu membutuhkan waktu sekitar kalau dari markas terdekat saya itu bisa sampai 5-6 jam gitu. Itu baru akses, baru sampai di titik terakhir kendaraan, belum sampai jalan kakinya. Belum sampai. Itu masih panjang lagi ceritanya gitu. Itu menjadi hal-hal yang memang kendala di lapangan. Sumber air yang mulai kering. Itu menjadi hal yang lain lagi karena kemarin juga sempat beberapa heli waterbombing juga agak jauh akhirnya mencari airnya. Ini karena memang embung-embung di sekitar TKP itu sudah mulai kering. Di Oki terutama ini sudah mulai waspadanya karena memang kalau kita lihat di sekitar sini aja lah Tanjung Senai misalnya udah nggak ada air di situ. Di wilayah sekitar kalau kita masuk itu di mana di sekitar SP itu ada kerbau, biasa kerbau sawah itu kan di situ nggak biasanya tergenang air, di situ sudah nggak ada air juga. Ini yang menjadi fenomena di lapangan. Jadi kami ada kesulitan selain pergerakan, akses, kemudian fenomena di lapangan memang seperti itu. Angin kenceng juga Pak, Pak Nandang. Memang luar biasa ketika ada kebakaran, angin ini jadi kenceng.
Jadi Memang luar di biasa musim dan kemarau itu tuh angin cukup kencang. betul. Terasa betul. dingin juga Pak. Iya. Bener memang terasa. Dan Malam itu juga membahayakan juga- ya. Kalau Iya. bagi kami ketika Iya. itu Anginnya angin cukup kencang, berbalik ya. arah, kemudian kami harus menembus itu Waduh, bikin sesek iya. dan luar Iya. biasa. Memang berat pekerjaan itu dan kami di endingnya kami minta tolong dibantu masyarakat. Oke, mungkin sekalian closing statement Iya. untuk pagi ini Pak Ferdian. Iya, kalau di kami kalau kita melihat fenomena alam, prediksi BMKG dan memang yang kita lihat di lapangan sendiri sudah kering semua. Saya minta tolong dibantu semua masyarakat bijaksanalah Oke. untuk menggunakan api gitu loh. Jangan sampai itu merugikan orang lain. Kayak kemarin itu kami yang kejadian di Bakung. Kemarin sore itu ada kejadian di Bakung yang TKP kebakaran itu adalah tanah yang mau dipakai untuk perumahan. Jadi dibersihkannya dengan cara membakar. Itu enggak bijaksana sama sekali. Itu jahat itu. Itu buat kami ya, karena itu merepotkan orang dan itu ketika nanti jadi asap tadi, asapnya nyampe Palembang, itu kan bukan hanya yang terdampak di TKP, tetapi orang lain juga akan terdampak. Anak-anak kecil di Palembang dan di sekitarnya ya, semuanya akan terdampak. Maka dari itu mohon dibantu karena kondisi sudah sangat rawan. Janganlah bikin-bikin api yang merugikan gitu. Jangan lagi yang seperti itu karena nanti yang akan kerepotan banyak ya. sekali gitu. Oke. Itu belum lagi kita ngomong kerugian negara, kerugian material, kemudian kerugian anggaran dan ekonomi sebagainya. juga ya, Iya, ekonomi itu akan masyarakat. berdampak luar biasa. Jadi mohon dibantu, kita semua bekerja sama. Kita sudah belajar dari 2019, jangan sampai itu terulang lagi. Itu saja. Siap, terima kasih Pak Ferdian. Dan Pak Nanang mungkin ada yang ingin tambahkan Pak? Ya, kalau dari kami BMKG masyarakat diimbau untuk terus peduli iklim, peduli lingkungan, peduli cuaca. Dengan apa? Dengan mengakses info-info BMKG yang ada di web maupun di info BMKG yang ada di Android. Jadi kami sudah sediakan di situ info-info cuaca iklim terkait perkembangan musim, ada peringatan dini masyarakat untuk selalu mengakses agar terhindar dari kondisi-kondisi yang dapat merugikan diri masing-masing. Dan untuk di musim kemarau ini, berdasarkan yang telah kami sampaikan bahwasanya El Nino masih akan berlangsung hingga awal tahun, masyarakat juga dihimbau untuk mengerti dampak dari El Nino tersebut, bahwasanya akan mengurangi uap air yang masuk ke wilayah Indonesia sehingga wilayah khususnya Sumatera Selatan akan banyak kekurangan hujan dan menjadi kering di saat musim kemarau dan dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan waspada terhadap potensi hotspot yang terjadi di daerah masing-masingnya sehingga peduli terhadap lingkungannya bila mengetahui hotspot dan bisa melakukan pemadaman mandiri dan tidak sampai meluas yang dapat merugikan masyarakat luas. Dan kami melalui Ibu Kepala Badan telah menyampaikan bahwasanya kepada BMKG yang ada di seluruh Indonesia yang terdampak El Nino dan menyampaikan kepada pemerintah daerah bahwasanya di musim kemarau tahun ini memang akan sangat kering sehingga bila hujan sudah sangat jarang terjadi, masyarakat di wilayah yang terdampak itu bisa melakukan sholat istiqo. Jadi untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa bahwasanya bisa diberikan hujan agar bisa mendapatkan air dan cadangan air untuk memudahkan dalam berkegiatan sehari-hari dan penanggulangan khususnya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih Pak Nandang dan juga Pak Ferdian sudah hadir di dialog interaktif tanggap bencana RRI hari ini. Dan juga pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 9:10 ya. Terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami dan juga menyaksikan atau mengikuti dialog interaktif tanggap bencana di Pro 1 RRI Palembang. Saya Heru Rizky pamit undur diri bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikian siaran langsung dialog interaktif tanggap bencana.